Assalamualaikum. Kuliah hari ini? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Dalam mata kuliah ini, untuk tahun akademik 2020-2021, semester ganjil, yang akan dibuka dalam dua kelas, kelas A dan kelas B. Kelas A insya Allah akan diampu atau diajar, dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Sairi Sagiman MSc, sekaligus beliau sebagai koordinator, dan akan saya bantu Vera Budiarsa Arif. Untuk kelas B ini akan diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Gusti Zakaria Ansari Mes dan Bapak Dr. Insinyur Haji Asmahan Ahmad MP. Untuk mata kuliah PIP di semester ganjil 2020-2021 ini sudah dikoordinasikan oleh tim pengajar terkait mata kuliah atau terkait topik yang akan disajikan. Sesuai dengan kalender akademik, maka perkuliahan ini akan diberikan dalam 16 minggu. Minggu pertama sampai minggu ke-7 itu topik terkait sebelum ujian tengah semester, dan yang ke-9 sampai ke-15 itu topik-topik yang disajikan setelah ujian tengah semester sebelum ujian akhir. Untuk kelas A yang saya beserta Prof. Sairi ampu, Prof. Sairi akan masuk pada pertemuan pertama di topik-topik sebelum ujian tengah semester. Sedangkan saya akan membantu topik-topik setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir nanti. Adapun untuk topik atau pertemuan di topik-topik sebelum ujian tengah semester yang akan diberikan oleh Profesor Sairi Sagiman, itu yang pertama pengertian pertanian dan sejarah pertanian. Ini penting. Yang kedua terkait sumber daya. Nah, sumber daya ini dibagi dalam 3 minggu. Yang minggu kedua itu sumber daya hutan, minggu ketiga sumber daya tanah, minggu keempat sumber daya air. Minggu kelima, Prof. Sairi insya Allah akan melanjutkan dengan teknologi budidaya seperti monokultur, polikultur, surjan, silvofisheries, mina padi, dan seterusnya. Minggu keenam, pengelolaan dan degradasi lahan. Yang terakhir, ke-7, itu teknologi pasca panen. Jadi, mulai dari panen, pengemasan, value added, dan seterusnya. Nah, untuk perkuliahan di era new normal ini, pertemuan kalau saya tidak keliru dalam tiap minggu dibuat 2 kali. Namun untuk minggu setelah UTS itu difokuskan ke praktek. Namun karena pengantar ilmu pertanian ini hanya 2 SKS, tidak ada praktek, tentunya dapat diberikan lebih mendalam dan waktunya juga lebih panjang. Baik, saya lanjutkan untuk bagian saya yang setelah ujian tengah semester. Itu di minggu ke-9 terkait pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.
Ke-10, pembangunan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini cukup banyak materinya, maka tim sepakat untuk diberikan sama dengan yang tadi sebelum ujian tengah semester, sumber daya. Jadi di minggu ke-10, 11, 12 itu terkait dengan pembangunan pertanian berkelanjutan. 13 baru kelembagaan petani. 14 kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Dan terakhir, minggu ke-15, minggu terakhir sebelum ujian akhir semester, tantangan dan peluang pembangunan pertanian. Ini semua dalam rangka mengantarkan saudara yang kuliah di Fakultas Pertanian akan membuka wawasan terkait pertanian, khususnya ilmu pertanian ini, sehingga harapannya nanti pada saat saudara menjadi sarjana pertanian, baik dari program studi khususnya ilmu tanah, maka saudara sudah punya gambaran ke arah mana pengembangan pertanian masa depan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.